Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari Prodi Farmasi tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kefarmasian. Apa sih asuhan kefarmasian? Asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care adalah tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Selanjutnya, periode perkembangan pelayanan kefarmasian. Yang pertama, periode dari pelayanan kefarmasian adalah periode tradisional, di mana pembuatan obat baik dari bahan alami atau sintetik untuk menghasilkan produk obat baru yang berkhasiat. Yang kedua adalah periode transisional, atau hampir sama dengan periode tradisional, di mana manufaktur obat semakin meningkat dengan ditemukannya obat-obat baru. Yang ketiga adalah periode farmasi klinis, atau periode ini menjadi bahan mindset dunia farmasi, dari orientasi produk kepada orientasi pasien. Yang keempat adalah periode pharmaceutical care atau periode pelayanan kefarmasian di era sekarang, di mana pharmaceutical care dilakukan dengan 3 konsep, yaitu penilaian, pengembangan rencana, perawatan, dan evaluasi. Baiklah, di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat, tapi juga keputusan tentang penggunaan obat pada pasien, termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat, dosis, rute, dan metode pemberian pemantauan terapi obat, dan pemberian informasi serta konseling kepada pasien. Selanjutnya, fungsi asuhan kefarmasian. Yang pertama, identifikasi aktual dan potensial masalah yang berhubungan dengan obat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga, mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Selanjutnya, apa sih tanggung jawab apoteker dalam ruang lingkup asuhan kefarmasian? Yang pertama, memahami prinsip-prinsip jaminan mutu atau quality assurance obat sehingga dapat mempertanggungjawabkan dan fungsi kontrol. Yang kedua, menguasai masalah-masalah jalur distribusi obat dan pengawasannya, serta paham prinsip-prinsip penyediaannya. Yang ketiga, mengenal dengan baik struktur harga obat atau sediaan obat. Yang keempat, mengelola informasi obat dan siap melaksanakan pelayanan informasi. Yang kelima, mampu memberikan advice yang informatif kepada pasien tentang penyakit ringan atau minor lines dan tidak jarang kepada pasien dengan penyakit kronik yang telah ditentukan dengan jelas pengobatannya. Yang keenam, mampu menjaga keharmonisan hubungan antara fungsi pelayanan medik dengan pelayanan farmasi. Selanjutnya, apa saja sih metode asuhan kefarmasian? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa metode asuhan kefarmasian terdiri dari 3. Ada metode SOAP atau Subjective Objective Assessment dan Plan. Yang kedua ada metode PAM yang terdiri dari Problem Assessment atau Action dan Monitoring. Yang ketiga ada metode FAM di mana yang terdiri dari Finding, Assessment, Resolution, dan Monitoring. Baiklah, yang pertama yaitu metode SOAP, di mana subjektif itu adalah data-data yang dirahasiakan oleh pasien yang bersifat subjektif, misalnya sakit kepala, sesak nafas, dan lain-lain. Yang kedua ada objektif, adalah data-data yang bersifat objektif dan bisa dibuktikan atau diukur dengan angka dan data tertentu, misalnya hasil pemeriksaan SGPT, SGOT, tekanan darah, gula darah, respiratory rate, dan lain sebagainya. Baiklah, yang ketiga yaitu assessment, adalah penilaian dari 8 DRP atau Drug Related Problem atau masalah yang terkait obat yang menggambarkan suatu keadaan, di mana menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu plan, adalah tindakan lanjutan dari asesmen atau penilaian yang sudah kita lakukan. Misalnya ada masalah di pasien, gagal mendapatkan obat, dosis berlebihan, interaksi obat, serta indikasi tanpa obat. Yang kedua yaitu metode PAM, di mana problem adalah mengumpulkan dan menginterpretasikan semua informasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah yang aktual dan potensial. Yang kedua, assessment atau action berupa upaya untuk mengatasi problem-problem tersebut secara efektif, menetapkan dan melaksanakan semua tindakan yang perlu dilakukan.
Selanjutnya, monitoring merupakan pemantauan terhadap problem klinik, nutrisi psikososial yang sesuai dengan kondisi pasien atau home care. Selanjutnya, yang ketiga ada metode FAM. Yang pertama, finding atau temuan klinis menunjukkan apakah suatu masalah terkait obat potensial atau mungkin terjadi atau memang sudah terjadi. Yang kedua ada asesmen atau penilaian masalah, meliputi bagaimana derajat, tipe, dan signifikan masalah. Terdapat proses berpikir yang sampai pada kesimpulannya atau penilaian bahwa masalah terkait obat memang ada atau tidak ada, dan apakah intervensi atau pemantauan aktif diperlukan atau tidak. Yang ketiga ada resolusi atau penyelesaian masalah terkait rekomendasi farmasi tentang usulan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan obat dan pertimbangan semua alternatif pihak terapi baik terapi farmakologi maupun non-farmakologi. Yang terakhir yaitu monitoring, sering digunakan untuk pemantauan endpoint atau outcomes untuk memberikan jaminan pengobatan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pasien. Selanjutnya, strategi untuk melakukan asuhan kefarmasian, di mana di sini terdiri dari 3 yaitu rawat inap, rawat jalan, dan swamedikasi. Di mana rawat inap ini ikut berperan aktif melakukan visit atau kunjungan ke pasien, baik secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan lainnya untuk mengamati kondisi pasien secara langsung, serta melakukan penilaian rasionalitas pengobatan dan mengidentifikasi adanya adverse drug reaction atau ADR. Yang kedua ada rawat jalan. Rawat jalan ini bertujuan untuk melakukan penilaian atau evaluasi informasi dari data subjektif dan objektif yang telah dikumpulkan untuk menetapkan masalah pasien, serta melakukan penilaian rasionalitas persepan dan mengidentifikasi adanya masalah terkait dengan obat atau drug related problem. Serta swamedikasi yaitu membangun hubungan profesional antara farmasis dengan pasien serta mencari solusi dari masalah yang dialami pasien dan memberikan informasi kepada pasien tentang tata cara penggunaan obat yang meliputi aturan pakaian, dosis, penyimpanan obat serta efek samping yang mungkin muncul dari penggunaan obatnya. Selanjutnya, regulasi pelayanan kefarmasian. Regulasi pelayanan kefarmasian ini berlakunya Undang-Undang Negara Nomor 8 Tahun 1989 dan berkembangnya pelayanan farmasi yang mengarah pada pharmaceutical care yang merupakan peluang dan tantangan untuk farmasi di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi farmasi untuk menunjukkan eksistensinya di bidang profesi kefarmasian karena selama ini peran tenaga farmasi lebih banyak sebagai tenaga manajemen. Selain itu, dalam memberikan informasi yang benar dan pelayanan obat yang aman dan halal untuk digunakan, tentunya hal ini diperlukan pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai konsep halal dan haram dalam produk farmasi yang beredar di masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.